Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Agi. Terkuak syarat cawapres yang diidamkan oleh Anies Baswedan. Ini muncul setelah melewati serangkaian pemikiran dan diskusi-diskusi yang panjang. Yang menjadi persoalan barangkali sampai saat ini belum ditentukannya cawapres oleh Anies, diakibatkan syarat-syarat tersebut belum ada yang terpenuhi. Kendati terpenuhi, barangkali baru sebagian saja. Diketahui bahwa syarat cawapres ideal yang mendampingi Anies sebagaimana yang disebutkan pada saat berada di Ciputra Teater Jakarta beberapa waktu lalu adalah antara lain: yang pertama, cawapresnya Anies itu harus mampu memberikan kontribusi untuk kemenangan. Yang kedua, cawapresnya itu harus memberikan kontribusi kepada partai koalisi pendukung. Dan yang terakhir adalah cawapresnya Anies itu nanti harus mampu membantu dalam membuat proses pemerintahan yang berjalan efektif. Mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh cawapresnya Anies, Partai Nasdem sendiri telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk mencari, untuk menilai, untuk menimbang, dan seterusnya apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh cawapresnya nanti. Itu tanpa campur tangan dari Partai Nasdem. Akan tetapi, sebagai pertanyaan kita kemudian, apakah hal yang sama bisa dilakukan oleh Partai PKS atau Demokrat? Seperti apa yang dilakukan oleh Nasdem? Nah, itu belum bisa terjawab. Barangkali ini belum disepakati, terlihat dari belum adanya nama cawapres yang sudah definitif sebagai pendamping Anies nantinya. Sahabat AG, belakangan kemudian muncul beberapa nama yang diisukan mendampingi Anies. Sebut saja seperti Agus Harimurti Yudhoyono atau yang dikenal dengan AHY. Dia adalah ketua Partai Demokrat, merupakan salah satu anggota koalisi perubahan. Dia memiliki kapasitas untuk mendampingi Anies. Ada juga nama lain yang muncul seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau yang akrab dipanggil Aher. Ini politisi disodorkan oleh PKS. Ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi Anies dalam menentukan sikap. Siapa yang akan diambil sebagai cawapresnya? Andai kata salah satu yang akan diambil oleh Anies bisa saja akan berdampak kepada partai yang lainnya. Dan lebih buruk lagi, bisa hengkang dan koalisi perubahan bisa bubar. Mendorong kadar partai pengusung itu adalah hal yang wajar, namun yang lebih penting kemudian adalah apakah kriteria yang diajukan oleh Anies Baswedan bisa terpenuhi atau tidak. Perlu disadari, kepentingan berdirinya sebuah partai adalah untuk merebut suatu kekuasaan. Maka tidaklah mungkin partai pengusung mau dan rela memberi dukungan kepada capres bila mana partainya tidak mendapatkan apa-apa. Menyadari hal itu, kemudian persamaan pandangan membangun negeri dan memenangkan pertarungan ini sesungguhnya menjadi hal mutlak, menjadi pemikiran. Akan tapi bila memaksakan kehendak, itu dapat membawa kepada kegagalan. Seiring berjalannya waktu, komunikasi antara anggota koalisi perubahan yang dirasa masih belum menentukan titik temu siapakah sosok yang pantas mendampingi Anies Baswedan. Belakangan hari muncul salah satu nama yang digadang-gadang cocok mendampingi Anies. Dia adalah mantan Panglima TNI Andika. Andika dianggap sebagai pemecah kebuntuan yang dihadapi oleh
Koalisi Perubahan. Andika bisa menjadi solusi alternatif kebuntuan rencana Koalisi Perubahan. Hal ini diungkapkan oleh Bawono Kumoro kepada Kompas.com Rabu 21 Desember 2022. Dengan menjadikan Andika sebagai cawapresnya Anies, diharapkan soliditas antara anggota koalisi masih harmonis dan relatif lebih terjaga dengan baik. Sosok Andika memang tidak asing di mata partai politik, terlebih lagi oleh Partai Nasdem sendiri. Diketahui bahwa Andika adalah salah satu di antara 3 nama bursa calon capres yang diajukan oleh Partai Nasdem kepada kadernya. Di antara ketiga nama tersebut ada Anies, ada Ganjar, dan Andika sendiri. Namun oleh anggota Partai Nasdem, Anieslah yang dipilih menjadi calon capres yang diusung oleh Nasdem. Bukan tidak mungkin dan bukan suatu hal yang mustahil jika Andika merupakan jalan yang harus dipilih, ditempuh oleh Koalisi Perubahan, mengingat di antara 3 syarat yang diajukan oleh Anies dapat dipenuhi Andika, kendati Andika sendiri belum sampai saat ini menyatakan sikap. Tentu barangkali Andika belum mau mengutarakan keinginannya tersebut untuk maju menjadi cawapres Anies karena merasa masa jabatannya belum akhir. Masa jabatan Andika akan berakhir di bulan Desember ini. Di samping itu juga nama Andika selalu muncul di beberapa lembaga survei untuk kandidat calon wakil presiden potensial. Jadi alternatif yang baik bagi Koalisi Perubahan sesungguhnya harus segera disepakati, dicapai siapa yang akan mendampingi Anies ke depannya, agar kemudian masyarakat lebih dini mengetahui siapa yang akan menjadi cawapresnya Anies. Ataukah memang momentumnya yang belum tepat untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat luas. Hanya anggota koalisi yang mengetahui jawaban semua ini. Pemecah kebuntuan di antara anggota koalisi tidak cukup bagi Andika. Namun, apakah Andika mampu meningkatkan perolehan suara bagi koalisi ini atau tidak? Itu kembali kepada penerimaan dari masyarakat. Begitu juga pertanyaan yang sama untuk AHY dan Aher. Kita tentu akan menunggu siapa yang akan menjadi cawapresnya Anies ke depannya. Demikian sahabat AG, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.